Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Safitri. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem komputer. A. Definisi komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut mempunyai fungsinya masing-masing pada sebuah sistem komputer. Tetapi saat menjalankan tugasnya, perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung antara satu sama lain. Hardware tidak dapat bekerja jika tanpa adanya sebuah software, dan hardware pun begitu. Keduanya tidak akan bisa dipakai untuk menghasilkan suatu informasi jika tidak ada sebuah brainware yang menjalankan dan memberikan perintah. B. Fungsi sistem komputer. Di bawah ini beberapa fungsi dari sistem komputer yang bisa dipahami, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Menginput sebuah data. Menginput data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. 2. Memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu Central Processing Unit atau CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. 4. Menyimpan sebuah data. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi, data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. B. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangunan dari sebuah sistem, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai 3 jenis komponen tersebut di antara sebagai berikut ini. 1. Komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang bisa kita pakai, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen hardware, yaitu sebagai berikut. Central Processing Unit atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. 2. Input unit atau input device. Input device merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, digitizer, graphics tablet, scanner, mikrofon. 3. Output unit atau perangkat keluaran. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya, output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. C. Storage unit atau perangkat penyimpanan. Perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan di unit storage sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah selesai diproses. Data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah storage unit sebelum dipindahkan ke output unit. Storage unit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada internal storage unit, external storage unit. D. Komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang telah diberikan. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen software, yaitu sebagai berikut.
1. Operator sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Bisa dikatakan juga bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan suatu pengontrolan dan manajemen perangkat keras serta termasuk menjalankan sebuah aplikasi yang dapat melakukan suatu proses pengolahan data. Contohnya Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. 2. Program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membangun sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Perangkat lunak komputer pada umumnya hanya diinstal sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna komputer tersebut. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game, dan masih banyak yang lain. 3. Utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya software antivirus, firewall, disk, developmentor, screensaver, dan lain sebagainya. 4. Programming language atau bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang bisa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Programming language bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi yang berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain sebagainya. D. Komponen brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Programmer. Programmer yaitu sebagai seorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi, seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data. Contohnya PHP, Java, Python, C, dan lain sebagainya. 2. Sistem analisis. Sistem analisis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Seseorang yang bertugas sebagai sistem analisis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analisis harus mempunyai 4 keahlian, contohnya analisis teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain ataupun interpersonal. 3. Administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan dari sebuah sistem operasi serta beberapa pemrograman yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. 4. Operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seseorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. bensound.com. 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 bensound.com.